Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kuliah kita hari ini dengan berdoa. Biasanya saya akan pimpin berdoa menurut agama Islam. Bagi yang non-muslim silakan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita berjumpa lagi di perkuliahan sistem manufaktur CAD/CAM ya. Pada pertemuan 10 dengan topik kita adalah desain dan analisis dengan CAD. Ya. Jadi pada pertemuan lalu kita udah desain ya, engsel pintu ini ya dengan menggunakan AutoCAD 2022. Nah sekarang pada pertemuan ini saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana menganalisisnya, gitu kan. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan software ANSYS ya, ANSYS. Baik, saya akan tunjukkan kalian. Saya gunakan ANSYS Workbench 2022. Saya ambil, nah ini ANSYS ya tampilannya. Bagi yang sudah pernah gunakannya mungkin nggak asing lagi, tapi bagi yang baru, nah ini bisa diperhatikan ya. Saya ambil dari static structural, saya letakkan kemari, ya. Nah kemudian saya ganti namanya menjadi hing arm, enter. Nah kemudian kalau engineering data saya biarkan gunakan structural steel ini bahannya dengan modul siangnya 200 gigapascal ya, 200 giga ya GPA. Kemudian density-nya 7.500, nah ini umum ya. Nah sekarang kita akan membuat gambarnya, klik geometri. Nah ini desainnya. Jadi kalian lihat aja dulu ya. Oke, saya akan gambar ya. Ukuran kita kemarin ini ya 95 x 50, nah gitu ya. Buat rectangle, kemudian 95 panjang, baru 50 lebar. Kita buat lingkaran circle di sini, di tengah-tengah ini. Klik, tarik ujung mari. Ya, kemudian bisa kita buang, ya nggak perlu. Kemudian apalagi 16 lingkaran 16 di sini, 16 enter diameternya, dan kemudian kita bisa buat garis bantu seukuran panjang 30, nanti kita hapus. Tab, tarik kemari, ketik 30. Nah itu dia, escape. Kemudian kita buat lingkaran lagi di ujung sini, diameter 16. Baru kita buat garis ya, ujung sini ke ujung sini, escape, kemudian lagi garis lagi. Jadi desainnya agak beda dengan cara AutoCAD ya, agak beda. Baru kita buang. Nah, kita buang. Nah, setelah ini baru kita ya end sketch editing. Nah, langsung dia otomatis. Nah, kemudian saya kasih ketebalan 10. Nah, ya kan. Kemudian saya sketch buat rectangle di sini. Klik ya. Saya dekatin sejauh 40 20. Ya. Kemudian saya buat lingkaran circle,
tengah ini. Nah, baru kemudian saya buang, ya nggak perlu. Nah, kemudian buat lingkaran tengah berapa? 16 ya. Lingkaran tengah 16. Tek, 16. Nah, baru kemudian kita N, nah ya, dan sketching baru kita tarik ke sana. Up, kasih 10. Enter. Nah, ini ya, di sini ada kan? Nah, apa-apa. Jadi ini kita sketch lagi dengan jari-jari 10 ya, 10 nih jari-jari ini. Oke. Kita sketching lagi buat rectangle. Sini tab 10, cari 10. Nah, tek, baru kasih lingkaran. Nah, tek, baru kita buang ya nggak perlu ya kan. Enak kali buangnya, truk, baru end sketching. Nah, ya kan, tarik, kasih 10, langsung nyatu dia. Nah, ya kan, langsung nyatu dia. Jadi modeling udah siap. Nah, kita kecilkan aja. Setelah modeling, maka kita masuk, setelah geometri, baru kita masuk modeling. Nah, di sini kita mulai atur analisis kita di sini. Oke, sekarang mesh-nya. Nih, jadi kalau dari sini kita tinggal lihat kemari. Nih, mesh-nya yang udah dicentang berarti daman. Daman. Ini mesh belum. Nah, kita klik mesh, kita generate dulu mesh-nya. Nah, mesh-nya masih kasar. Kita bisa resizing ya. Kita bisa sizing. Nah, ambil sizing. Nah, kemudian kita pilih mana yang mau di sizing, kita ambil benda ini semua. Klik, apply. Sudah, kemudian elemen size-nya 6,9 kali 10 pangkat minus 3 ya kan? Meter ya kan? Nah, kita kecilkan menjadi 2,5. Minus 3 tadi ya? Coba, marah nggak? Oh, nggak marah. Tetap marah ya. Aman ya kan? Nah, sekarang baru kita update lagi. Kemudian lagi update. Nah, baru kita generate lagi. Nah, jadi lebih halus dia. Ya, meshingnya. Ini kalau kalian belajar metode elemen 3, itulah elemen-elemen itu ya, dibagi elemen-elemen tadi. Nah, udah selesai. Selanjutnya adalah masuk ke analisisnya. Ya. Nah, jadi kita anggaplah kita fix di sini. Di dalam lubang kita fix semuanya. Kemudian beban kita nanti di sini ditarik ke atas. Nah, gitu ya, di lubang ini tapi sisi atasnya ditarik ke atas. Nah, kita fix ya. Escape, fix. Ini dia. Fix, di mana di fix? Ini dulu. Ya, kita pilih untuk nih. Face ya, kita pilih face. Face ini. Baru klik apply. 1 ya kan? Fix support 1. Kemudian kita fix lagi di tempat lain di sini. Apply lagi. Berarti udah fix support 2 ya kan? Kemudian nah kita putar lagi nih. Jadi semuanya kita fix nih. Nah, itu dia. Kita fix lagi di mana? Di sini. Pilih face. Apply. Terakhir sini. Nah, ini. Nggak apa-apa jungkir-jungkir balik, nggak ada masalah kan. Yang penting ini kena dia. Baru apply. Nah, berarti udah ada 4 fix ya. Nah, aman, ya kan? Nah, kemudian baru bebannya. Ya, bebannya. Jadi harus kasih beban. Force. Kita ambil. Nah, oke. Kemudian kita apply. Arahnya. Ini dia. Y positif. Berarti kita ubah define-nya jangan by vector tapi by komponen. Nggak masalah.
Baru kemudian kita ambil Y positif, kita isi 30.000 Newton. Nah, ke atas, ya kan? Kemudian yang ini, yang ini juga, ya. Jadi kita ini udah diatur force 1, kita atur force kedua. Force kedua kita ambil tetap di face, klik ini, apply, kemudian ganti ke komponen. Nah, nggak apa dia marah-marah sedikit, nggak masalah. Dan arah komponen 30.000 Newton. Back ke sana. Ini kan berarti udah ada force dia, force 1, force 2. Dah, kemudian kita atur apa yang mau kita peroleh, apa yang mau kita hasilkan di sini, ya. Nah, jadi dari sini kita ambil solution. Nah, solution kita mau lihat deformasinya, ya, deformasi dari total deformation kita mau tahu. Kemudian kita mau strain-nya atau regangan terjadi, kita ambil yang ekivalen. Kemudian kita ambil yang stres, tegangan ekivalen. Kita mau tahu pada engsel ini, ya, pada engsel ini bagian mana yang paling berbahaya sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, setelah selesai kita lihat ada nggak tanda-tanda seru atau tanda tanya di sini. Kalau nggak ada, centang semua, itu udah aman. Nah, tinggal kita solve saja. Bismillahirrahmanirrahim. Solve, ya. Stop artinya dieksekusi lah, ya. Oke, sub, selesai. Itu dia, ya kan? Nah, ini dia hasilnya. Ya. Jadi dari total deformation. Nah, memang deformasi. Jadi makin merah dia, makin tinggi nilainya. Ya. Jadi 0 nih unitnya kalau nampak tuh unitnya tuh ya, kecilnya. Unitnya dalam meter. Di daerah merah di sini nih itu 0,02 meter. Ya. 0,02 meter atau sekitar 2 mili. 2 mili. Ya, kurang lebih ya. Kemudian yang paling aman ini daerah di fixnya, aman ya, biru semua. Kemudian kalau kita lihat dari tegangan, nah tegangan justru terbalik. Tegangan justru yang paling berbahaya di sini. Artinya apa? Artinya berdasarkan analisis simulasi numerik ini, ya, namanya simulasi numerik ya, dan termasuk metode elemen 3 nih, ya, itu daerah yang rentan mengalami kerusakan atau kritis adalah di daerah tengah ini. Ini daerah tengah ini paling bahaya. Nah, artinya kalau kalian ingin ini aman, bisa kita tambah support sini, yang gitu, tambah support sana, jadi 2 support gini, sehingga dia, nah tidak ini. Kalau ini asli nih, begitu makin besar gayanya, patahlah di sini dia. Nah gitu, tak. Nah, jadi kalian bisa memperkirakan kira-kira konstruksi yang kalian rancang ini aman apa enggak? Nah, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jadi saya tunjukkan kalian ya kan bagaimana menggambar 2 dimensi. Saya tunjukkan, kemudian menggambar 3 dimensi. Ya. Dan hari ini saya tunjukkan kalian juga bagaimana menganalisis dari gambar yang telah kalian buat tadi, ya, sehingga kalian bisa memprediksi keamanan dari bahan tersebut, keamanan dari konstruksi tersebut. Nah, oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi yang tanyakan, saya pikir cukup kuliah kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, tunjukkan kalian, share ke kalian ya, bisa memberi wawasan dan menambah motivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi. Baik, mari kita tutup kuliah kita dengan berdoa, karena tadi dibuka dengan doa. Seperti biasa saya akan memimpin beragama Islam. Bagi yang non-muslim silakan berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, silakan.